Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan wilayah 4 Gereja Toraja, kita kembali bersekutu dalam saat teduh malam. Harapan dan doa kami, kiranya kita tetap semakin sehat dan semakin bertambah teguh di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari, dalam segala aktivitas dan kerja kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Adrial Lintin, yang oleh karena kemurahan Tuhan diperkenankan melayani jemaat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasis Pulau Jawa. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita menyiapkan hati untuk beberapa menit ke depan, untuk kita menikmati persekutuan di dalam Tuhan bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman, untuk menaikkan ungkapan syukur, untuk menaikkan doa kita, pujian kita, dan memohon tuntunan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita menaikkan pujian kita. Pembacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Untuk waktu kesempatan, untuk boleh bersekutu dalam satu teduh malam, wilayah 4 Gereja Toraja. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan menjadi bahagian kami. Kami akan merenungkannya. Tuntun kami ya Roh Kudus di dalam mendengar, di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Dan berkati hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Allah ya Tuhan kami. Kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan memperkatakan demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengar, orang yang merenungkan, dan orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini, yang patah tidak akan diputuskan, yang pudar tidak akan padam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak muda di Jepang memiliki kondisi psikologis yang mudah merasa bersalah, kerap meminta maaf, dan mudah menyesal karena hal-hal yang sepele. Semuanya ini bermula ketika rakyat Jepang merasa sangat bersalah karena bangsanya dianggap sebagai pencetus tragedi kemanusiaan dalam Perang Dunia Kedua yang lalu. Sejak saat itu, beban dosa asal tersebut disosialisasikan ke dalam setiap tingkatan masyarakat. Dari usia yang sangat muda, orang Jepang sudah dikenalkan pada budaya trauma itu. Salah satunya, saudara-saudara, dengan sikap meminta maaf sambil membungkukkan punggungnya dalam-dalam. Nah, dosa turunan ini terus diwariskan sampai banyak generasi berikutnya tanpa ada penyelesaian yang melegakan. Saudara-saudara yang kekasih, ini memberikan kesan dan pesan bagi kita bahwa dosa selalu dan senantiasa menjadi beban dalam hidup dan kehidupan seseorang, kelompok masyarakat, bahkan sebuah bangsa. Tentu tidak terkecuali kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan kita tadi adalah sebuah berita penghiburan kepada umat Israel yang sedang berada dalam penderitaannya. Beratnya penderitaan yang dialami oleh umat Israel itu digambarkan dalam sebuah ungkapan, yaitu bulu yang patah terkulai dan seperti sumbu yang pudar nyalanya. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan adalah akibat daripada dosa
dan pemberontakan mereka. Karena itu istilah tentang bulu yang patah terkulai, sumbu yang pudar nyalanya adalah sebuah kondisi penderitaan akibat dosa yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, jika dilihat seperti saudara-saudara yang kekasih, tidak akan mungkin bulu itu akan kembali seperti semula. Dan sumbu atau pelita yang pudar itu akan kembali bersinar terang. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Kalau kita mungkin pernah menjenguk orang yang sakit di rumah sakit, apalagi kalau kita ketahui dan mendengar bahwa kondisi orang tersebut sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Saudara-saudara yang kekasih, biasa ungkapan yang kita dengar bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup kecuali mujizat Tuhan. Karena itu berdoalah terus, kiranya mujizat Tuhan dinyatakan. Namun dalam nubuatan ini, Tuhan berfirman bahwa bulu yang patah terkulai itu tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tuhan menghibur umatnya bahwa Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya dengan harapan yang pasti. Tuhan akan bertindak, membebaskan umatnya dan mengembalikan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Tuhan dapat memulihkan bulu itu hingga menghasilkan buahnya, dan pelita itu hingga menjadi terang yang bercahaya kembali. Bagaimana Tuhan memulihkan umatnya yang menderita itu akibat dosa mereka? Yaitu melalui hamba Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Hamba yang didukung, dipilih, hamba yang kepadanya diberi kuasa dan dengan setia menyatakan keadilan Tuhan. Dia tidak bimbang, dia tidak putus asa dalam pekerjaannya. Dia akan menjalankan tugas penyelamatan kepada semua umat manusia, membuka mata yang buta, membebaskan yang terpenjara, menjadi terang dalam kegelapan. Nubuatan ini telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Matius menyatakannya kepada kita di dalam Matius 12 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Kristus yang diberkati Tuhan, jikalau buluh yang terkulai itu merupakan gambaran diri kita, manusia yang berdosa, manusia yang rapuh, manusia yang tidak bernilai dan sepatutnya dibuang dan dicampakkan, maka Allah menyatakan kasih-Nya bahwa orang-orang yang demikian tidak akan dipatahkannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Bahkan Nabi Tuhan dalam kitab Yeskel mengatakan, apakah yang dikehendaki Tuhan dari orang fasik? Bukan kematiannya, tetapi pertobatannya. Sangat senada sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Kasih Tuhan sudah, kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, maka kemanapun kita pergi dan bersembunyi, anugerah Tuhan itu akan selalu mencari dan mengejar kita. Sekali lagi, karena kasih-Nya, maka kemanapun kita pergi dan bersembunyi, Ia akan mencari kita. Anugerah Tuhan itu akan selalu dinyatakan bagi kita. Kalau kita melihat kisah tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas, di manakah anugerah Tuhan menemukan dia? Kita akan mengetahui bahwa ia ditemukan ketika ia berada di kandang babi. Di situ ia terpuruk. Di situ ia menyadari
Di situ ia bangkit, dan oleh anugerah Tuhan itu jugalah yang membawa dia kembali untuk berjumpa dengan Bapaknya. Di manakah anugerah Tuhan itu dialami oleh seorang perempuan Samaria, yakni ketika ia berjumpa dengan Yesus di pinggir sumur. Di manakah Petrus mengalami dan dijumpai oleh anugerah Tuhan? Tuhan yang telah dihianati, Tuhan yang telah disangkali, Tuhan yang ditinggalkan ketika ia mengalami penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib. Petrus dijumpai ketika ia berada di tepi danau Tiberas, dan di situ Yesus menyatakan dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Anugerah Tuhan menjumpai Petrus, dan ia kembali menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Apa yang menjadi beban kehidupan kita? Apa yang membuat kita merasa ditinggalkan? Atau mungkin ada dosa masa lalu kita yang belum selesai. Atau mungkin saat ini kita bagaikan bulu yang patah oleh karena kelemahan atau sakit yang membuat kita tidak berdaya sama sekali. Atau adakah hal yang selama ini memenjarakan hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bagaikan nyala api yang mulai pudar. Malam ini firman Tuhan menjumpai kita dan menyatakan kepada kita tentang anugerah Tuhan yang begitu dalam bagi kita. Anugerah Tuhan inilah yang membuat kita dapat kembali untuk melihat betapa kasih-Nya Tuhan untuk hidup dan kehidupan kita manusia yang berdosa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah saudara tahu apa yang ingin Tuhan dengar dari mulut kita? Apakah kita tahu apa yang Allah inginkan kita lakukan pada saat ini? Dia ingin ada pengakuan yang tulus keluar dari mulut kita, dari bibir kita. Bapa, akulah bulu yang patah itu. Akulah sumbu yang sedang pudar nyalanya. Pengakuan yang tulus ini dapat membuat kita untuk melihat jawaban Tuhan bahwa bulu yang terkulai tidak akan kuputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan kupadamkan. Karena anugerah dan kasih Allah bagi kita. Saat ini kita telah berada dalam minggu Prapaskah yang pertama. Mari semakin menghayati tentang kasih Tuhan yang begitu dalam bagi kita semua. Mari kita semakin merenungkan betapa tidak layaknya kita, namun oleh karena anugerah Allah, kita dilayakkan dan diterima sebagai apa adanya, bukan karena ada apa-apanya pada diri kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tetap semangat menjalani kehidupan anugerah Tuhan setiap hari. Tuntunan dan kekuatan Roh Kudus selalu dan senantiasa dinyatakan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kau
kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk persekutuan saat teduh malam ini bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Kami mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu sungguh telah menjadi bahagian kami. Tidak ada bulu yang patah yang akan putus. Tidak akan ada sumbu yang pudar yang akan padam nyalanya. Karena kasih dan anugerah Tuhan memberikan pengharapan bagi kami, memulihkan kami, dan memberikan semangat bagi kami untuk melihat bahwa hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, diri kami Tuhan telah tebus di dalam Yesus Kristus. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam hidup dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hidup dan kehidupan dalam keluarga, dalam persekutuan, kami dalam berbagai pekerjaan, tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan kami dalam berbagai usaha dan kerja kami, bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup dan kehidupan kami mohon tuntunan dan kekuatan yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Teristimewa juga di tengah pergumulan bersama dalam menghadapi pandemik ini. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami di dalam tetap bekerja, tetap bersaksi dan tetap melayani. Berkati akan pengurus wilayah 4 Gereja Toraja untuk terus mengangkat tugas tanggung jawab pekabaran Injil di tengah-tengah hidup dan kehidupan, baik di wilayah 4 Gereja Toraja, bahkan dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk mempersaksikan kasih Tuhan bagi kami semua, bagi dunia ini. Berkati saudara-saudara kami di dalam masa-masa pemulihan, saudara-saudara kami dalam berbagai kelemahan dan sakit mereka, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami menaikkan doa syukur kami, pengharapan kami, dan memohon ampun dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah persekutuan saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Harapan dan doa kami, kiranya hikmat, kasih, dan kekuatan dari Tuhan selalu dianugerahkan bagi kita. Dan mari terus setia untuk mengambil bahagian dan bersekutu dalam
saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat, dan Bongi Melo.